Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalkan nama saya Amriya Marifa dengan nomor mahasiswa 4401419073 dari Rombel Pendidikan Biologi Angkatan 2019. Nah, saat ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah biokonservasi, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk membahas suatu konservasi yang sangat menarik pada hari ini. Saya akan mengangkat mengenai konservasi mangrove di Indonesia. It's not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Konservasi itu pertama kali dikemukakan oleh Theodore Roosevelt pada tahun 1902. Nah, konservasi adalah sebuah manajemen penggunaan biosfer oleh manusia sehingga dapat memberikan atau memenuhi keuntungan yang besar dan dapat diperbarui untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembahasan materi kita pada hari ini akan kita mulai dengan konsep 5W1H mengenai konservasi dan konservasi mangrove itu sendiri. Jadi yang pertama kita perlu what? Apa sih mangrove itu? Jadi mangrove atau yang biasa disebut dengan pohon bakau merupakan tanaman yang banyak tumbuh di daerah pinggir pantai. Secara bahasa, mangrove sendiri memiliki arti semak atau pohon yang tumbuh di daerah rawa beriklim tropis atau subtropis. Bakau adalah nama sekelompok tumbuhan dari marga Rhizopora, suku Rhizoporaceae. Nah, tumbuhan ini memiliki ciri utama yaitu berupa akar tunjang yang besar dan berkayu. Pucuk pada tanaman ini juga tertutup daun penumpu yang meruncing serta buah yang berkecambah serta berakar ketika masih di pohon. Selanjutnya kita masuk ke konsep yang kedua, why? Apa sih kita perlu untuk melestarikan mangrove? Why do we need to conserve the mangrove? Nah, mangrove di Indonesia itu mengalami penurunan yang cukup signifikan karena adanya alih fungsi lahan untuk budidaya perairan. Sebab lainnya adalah untuk alih fungsi perkebunan kelapa, sawit, dan pengembangan pesisir untuk perluasan wilayah perkotaan. Padahal mangrove itu adalah tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Manfaat dari mangrove itu ada beberapa. Mangrove atau bakau bisa digunakan sebagai pencegah erosi. Karena tumbuh di kawasan pesisir atau pinggir pantai, mangrove itu bermanfaat untuk mencegah erosi. Erosi kan sangat berbahaya untuk lingkungan hidup, karena bisa menggerus permukaan bumi. Jadi, mangrove adalah usaha yang tepat untuk mencegah erosi. Selain untuk mencegah erosi, mangrove atau bakau juga biasanya digunakan sebagai habitat perikanan. Tidak hanya ikan, namun juga ada berbagai spesies perairan yang ikut hidup di dalam mangrove itu. Selanjutnya, mangrove itu mampu mencegah pemanasan global. Dengan adanya hutan mangrove, maka akan mengurangi pemanasan global yang mengancam kehidupan manusia. Tanaman mangrove ini menjadi salah satu alternatif atau cara untuk menjaga sistem perairan darat dan laut. Untuk konsep selanjutnya adalah when. Tahukah kalian kalau pada tanggal 26 Juli itu diperingati sebagai Hari Mangrove Sedunia? Hal ini dipelopori oleh UNESCO yang pada 2012 telah menggelar konferensi umum sebagai The International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem. Selanjutnya adalah who. Jadi siapa sih yang bertanggung jawab atas konservasi mangrove ini? Kita sebagai masyarakat juga harus aware dan waspada dengan konservasi mangrove di Indonesia ya. Mangrove atau bakau adalah penjaga rumah-rumah dan penghidupan masyarakat. Selanjutnya, bukan cuma kita, pemerintah itu juga berperan aktif dalam konservasi mangrove loh. Nah, contohnya pada tahun 2020, pemerintah telah menetapkan target ambisius untuk merehabilitasi 600.000 hektar mangrove pada tahun 2024. Pemerintah juga telah memasukkan restorasi mangrove padat karya sebagai bagian dari program pemulihan nasional. Kemudian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenkomarves diberi mandat untuk mengkoordinasikan kementerian dan lembaga terkait termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk mendukung rehabilitasi mangrove di seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian, pada Oktober 2020, LIPI juga meluncurkan suatu aplikasi Monmeng. Masyarakat di wilayah pesisir dapat mengirimkan data mangrove secara real-time ke aplikasi Monmeng tersebut untuk menjembatani kesenjangan antara upaya penelitian warga dan laboratorium. Ada pula Bank Dunia yang mendukung Indonesia secara aktif dalam pengelolaan mangrove melalui Ocean Multi-Donor Trust Fund. Faktanya, dengan kondisi tanah yang baik, tanaman bakau atau mangrove di Indonesia itu memiliki keunikan di mana karbon yang tersimpan di dalamnya itu sangat banyak, sebesar 3,1 miliar ton yang setara dengan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh sekitar 2,5 miliar kendaraan yang dikendarai selama 1 tahun. Jadi Indonesia itu memiliki 23% dari populasi mangrove di dunia. Selanjutnya adalah how. Bagaimana kita bisa ikut dan turut serta untuk mengkonservasi mangrove dengan cara kita sendiri. Jadi mangrove adalah tumbuhan yang unik karena bisa hidup di antara darat dan laut. Hal pertama yang bisa kita lakukan ialah mengumpulkan buah mangrove. Kemudian kita bisa secara langsung menanam bibit mangrove yang telah kita dapatkan. Dan jika ingin mendapat hasilnya maksimal,
bisa dilakukan dengan penyemaian. Untuk melakukan penanaman, kita bisa mulai dengan membuat lubang pada botol plastik mineral atau polybag. Kemudian setelah itu kita isikan tanah di dalamnya. Fungsi dari pemberian lubang ini ialah untuk mengatur kadar air. Setelah itu bibit mangrove bisa langsung disemaikan ke dalam kantong plastik atau botol mineral. Nah, kita sudah beda bersama-sama dengan konsep 5W1H mengenai konservasi mangrove. Nah, negara kembang hayati ini harus kita senantiasa lestarikan agar kebutuhan kita sebagai kebutuhan sandang, pangan, papan senantiasa terpenuhi hingga anak cucu kita nanti. Salam konservasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.